di kopi mah apa pekerjaan apa gitu kan. Iya, barista itu nggak ada uangnya. Tuh Iya. yang udah kita percaya Iya. ternyata ngomongin buruk di belakang. Iya. Wah bangsat lu, udah dewasa bro, Iya. udah jemutnya udah banyak. Waduh. Halo sobat, Halo. sobat resah, kita kembali lagi di video kedua ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton di video pertama, dan terima kasih untuk subscriber baru. Tetap dukung channel ini untuk menyalurkan keresahan-keresahan para pemuda yang ada di sini ataupun di Setata Surya. Dan jangan lupa kalian tetap resah, karena tagline kami adalah pemuda teresah Setata Surya. Nah, kali ini kita akan ditemani oleh narasumber kita. Halo Mas Bimo. Halo. Apa kabar? Baik. Gimana cuaca hari ini nih? Mendung tanpa udan, Mas. Kita mau ngobrolin tentang apa nih Mas? Mas resah apa nih sebagai pemuda? Ya mungkin kenalan dulu sama Iya, teman-teman. boleh. Perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan diri, nama saya Bimo. Ya biasa dipanggil Bimo aja. Nah, kali ini resah itu kolaborasi ya? Yes. Kolaborasi atau podcast bersama saya, yang mana saya itu di sini sebagai narasumber dari media. Nah, media apa sih yang di Tegal yang saya punya dan yang saya dirikan sejak tahun 2019 pada bulan Juni. Nah, nama medianya itu Ngopi di Tegal. Udah pada follow belum? Follow ya. Follow dulu ya, dan harus subscribe. Ya, subscribe channel resah ini. Ya. Betul. Ya. Nah, begitu singkatnya. Nah, untuk cerita resah saya hari ini sih sebenarnya banyak banget ya. Dari media yang saya dirikan sejak 2019, yang mana itu resahnya itu datang ketika ya yang namanya punya media ya, pasti visit, berkunjung kayak gitu. Nah, background saya pun juga itu menyukai di industri kopi, dan yang mana itu bidangnya itu barista. Dan didirikannya media tersebut itu Ngopi di Tegal itu berdiri justru di Semarang, Mas. Oh, di Semarang, bukan di sini malah ya? Di Semarang 2019. Nah, itu pun berdiri bahkan dari keresahan diri saya sendiri. Nah, contohnya gini, Mas. Bukan contoh sih. Emang gini. Dulu itu saya suka sama kopi. Yang mana kopinya itu manual brew. Manual brew kan permintaan paling besar itu Arabica. Nah, kok manual brew kopi kok rasanya bisa rasa teh, bisa rasa buah-buahan. Nah, di situ berarti tahun 2000 berapa ya? 2016, 17 itu saya suka kopi tersebut, kopi manual brew. Akhirnya saya beli alat-alat sendiri buat di rumah, nyoba sendiri, buat sendiri gitu. Kok hasilnya beda sama yang barista buat ketika saya kunjungin gitu. Nah, dari singkat cerita itu, terus saya sempat berpikiran, ngulik-ngulik terus. Nah, terus saya sempat berpikiran, kok asik ya. Itu berarti tahun 2017 menjelang akhir. Berarti itu masih di Semarang ya? Itu di Tegal. Oh, di Tegal. Itu di Tegal. Di Semarang itu berarti 2018. Oh, 18. 2018. Di Tegal. Nah, di Tegal saya suka kopi. Lambat laun berjalan jadi lebih suka, dan malah berpikiran itu kok di bisnisnya asik ya. Itu melihat bisnisnya asik gitu. Akhirnya gimana ya caranya ya itu ikut. Oh iya, kalau melihat bisnisnya asik, saya ikut terjun, berarti saya harus turun dulu jadi barista gitu. Nah, ikut kelas gimana ya, saya masih punya aktivitas lain gitu. Dulu sebelumnya aktivitasnya apa? Dulu aktivitasnya itu sebagai marketing di salah satu bank BUMN. Marketing. Terus
akhirnya cobalah apply langsung di Semarang, apply terus saya koreksi lagi CV-nya sebelum apply saya koreksi lagi CV-nya karena kan apply di kota besar ya, yang mana kota besar itu Semarang dan itu ibu kota Jawa Tengah. Akhirnya saya nge-apply lah itu menjelang akhir 2017 mau 2018. Nah di situ langsung dapat panggilan Mas 2 harinya. Cepat banget ya. Cepet banget. Bahkan di situ saya lagi di perjalanan dan setelah sampai perjalanan itu untungnya setelah sampai perjalanan. Nah, selesai perjalanan itu perjalanan ke Jogja nemenin teman daftar kuliah gitu. Nah, di situ ada telepon. Saya angkat dong. Wah, ternyata itu tempat kopi yang saya apply itu ternyata ownernya. Tapi waktu itu nge-apply berapa coffee shop tuh? Cuma satu. Dan langsung dipanggil dan interview by phone. Interview by phone doang. Dan di situ by phone malah langsung negosiasi gaji. Oh iya? Secepat. Kan di situ aku penasaran sendiri dong Mas. Langsung aku flashback lah. Kok langsung gini ya? Aku flashback terus coba lihat-lihat berkasnya. CV-nya ternyata mungkin di CV-nya ini nih menarik gitu. Nah, bagi teman-teman ketika mau apply di suatu pekerjaan apapun, nah CV itu benar-benar sangat penting juga. Apalagi nge-apply-nya itu by email. Email itu harus ada subjeknya, harus ada attachment-nya kayak gitu. Kalimat-kalimat pertama tuh Mas, body email betul kayak gitu. Nah, bagi teman-teman yang pengen lamar kerja ya, kebanyakan dan saya juga pernah menerima calon-calon kayak gitulah. Ya, saya kan dari film ya. Calon-calon pemain atau casting gitu. Ketuanya nih. Bukan ketua sih, lebih ya masih ke kroco lah. Cuman keresahan gue tuh kayak orang ketika mau nge-apply kerja atau sesuatu hal yang untuk mempekerjakan mereka, attitude-nya yang harus apalagi by WhatsApp atau email. Di WhatsApp aja PPPP maksudnya apa gitu loh ya kan. Mending ya salam dulu atau apa gitu kan, perkenalkan diri dulu, entah itu dibaca atau enggak urusan belakang, yang penting attitude-nya udah bagus gitu kan. Betul begitu. Apalagi lewat email. Saya juga pernah sih sebenarnya, bodohnya saya pernah nge-apply itu cuman kosongan itu pernah. Itu pengalaman lah, jadi untuk pembelajaran aja, jangan kayak gitu. Jadi kesempatan untuk diterima itu kecil banget kalau misalkan. Kecil banget. Malah nggak mungkin dibuka kali ya. Betul. Bagus banget nih. Betul. Nah, jadi kan tadi sempat penasaran aja dari marketing BUMN sampai ke kopi. Padahal secara logika gampangnya lah, orang-orang awam kan udah di BUMN lebih bagus dong. Di kopi mah pekerjaan apa gitu kan? Iya, Barista itu nggak ada uangnya. Tuh. Tapi kenapa Anda malah kesini? Ya kan? Itu kenapa, coba ceritain? Nah, ya gimana ya? Aku juga nggak tahu loh Mas, nggak tahu sama diri sendiri gitu. Kok malah sukanya itu di situ, di dunia itu, yang mana dunia itu harus benar-benar mentalnya harus strong banget, melebihi budget, struggle. Dan dunia ini pun juga di bidang barista ya. Ya harus luas, wawasannya luas, benar-benar ya pokoknya strong lah gitu. Nah, aku pun juga nggak tahu sendiri Mas. Itu saya juga nggak tahu sendiri gitu. Ya. Nah, itu pas cuma saya gitu. Cuma saya, kakak-kakak saya bahkan ya semuanya udah jadi, udah tinggal saya toh. Itu. Tapi mungkin waktu itu masih muda kali ya? Enggak juga. Udah tua berarti? 2017. Iya. 2017 masih muda. Masih muda. Berarti sekarang udah tua. Enggak juga. Jiwanya muda terus. Jiwanya muda terus. Oke.
Ya. Mau umurnya berapapun jiwanya harus muda terus. Nah, bener apa namanya? Ya kayak gitu pasti ngalamin beberapa komentar negatif dari netizen atau tetangga atau bahkan keluarga ya kan. Itu cara menghadapinya kayak gimana tuh? Komentar negatif dari keluarga ya kayak Yes. gitu. Nah, ketika ya gimana ya, waktu bukan hanya Idul Fitri ya, ketika main ke rumah kakak gitu, ya mesti dibilangin ngapain sih gitu, nggak ada uangnya gitu. Lah kamu gajinya berapa segini? Ya bukan gitunya gitu. Ya aku sama apa ya, sama hatiku itu beda loh mas, nggak sinkron sama kemauan mereka, kemauan kakak-kakak gitu. Ya mungkin dari situ apa sih, apa ya mas, ya emang jalanku mungkin di situ gitu. Bahkan saya ingin meneruskan bapak ya yang sebagai PNS gitu, udah 6 kali men Daftar CPNS nggak masuk. tuh memang belum rezekinya di situ, tapi nggak tahu ya, namanya hidup ya kan, kita harus terus mencoba apapun untuk struggle. Kalau nggak mencoba nggak bakal tahu. Bener saya nggak pernah nyoba. Saya nggak pernah karena apa ya masing-masing punya pemikiran Iya sendiri betul lah ya. Itu yang apa namanya, orang masalah kita sendiri pun banyak yang ngobrolin, maksudnya ngomongin di belakang lah ya. Sekarang apalagi di dunia kerja, orang di pertemanan aja ada musuh dalam muslimun. Iya. Yang udah kita percaya ternyata ngomongin buruk di belakang. Wah bangsat lu. Kalau kayak gitu sih bodo amat aja. Iya, Teruslah berbuat baik. Siap. Berbuat baik pun masih ada yang namanya maido. Nah, Ya. ingat Nabi Muhammad, bener ya Nabi Muhammad Iya. yang diludahin itu nggak marah. Nah, bener. Malah masih menyuapi orang yang meludahi itu. Itu ya, orang yang meludahi itu orang buta ya. Siapa yang mau diludahin? Nabi Muhammad aja masih sosok yang begitulah pokoknya ya. Ya kita harus meniru yang baik-baik gitu loh. Orang baru di apa istilahnya? Bisui apa di apa sih kalau bahasa Indonesia ini? Ya di apa ya? Dijelekan lah, Iya, jelekan dijelekan. sekali aja langsung apa mutung Iya, gitu kan, mutung terus koar-koar di Koar-koar. sosial media, ternyata ngomongin yang jelek-jelek gitu. Janganlah, udah dewasa bro, Iya. udah jemutnya udah banyak. Waduh, sensor. Ya iya emang kayak gitu kan. Jadi orang itu harus keep move on. Keep move on. Udah. Oh balik lagi ke kopi nih. Iya. Nah, kopi kan sekarang ini di tahun 2021 ya. Banyak banget keluar kopi barista baru, coffee shop baru gitu-gitu. Terus kan pasti ada yang nganggap itu persaingan atau malah persaingan yang baik atau yang buruk gitu. Menurut Mas Bimo itu gimana? Kalau menurut saya bahkan sekarang nggak ada persaingan sih mas. Oh gitu, kok bisa? Nah, bahkan sekarang nggak ada kenapa saya bilang nggak ada persaingan? Malah bahkan sekarang udah benar-benar sedikit demi sedikit malah banyak yang berkolaborasi gitu loh. Nah, jadi bukan persaingan, jadi lebih ke mereka itu yang sedikit-sedikit berkolaborasi, kolaborasi. Jadi itu dari kolaborasi tersebut melahirkan sebuah inovasi baru. Nah, kenapa saya bilang gak ada persaingan? Karena itu sekarang ya banyak yang berkolaborasi gitu. Setiap tempat kopi itu ada yang mengadakan macam-macam event kayak gitu. Semua marketnya masing-masing kok gitu. Mengadakan event kayak gitu, terus ya dan lain sebagainya sih kayak gitu. Ya intinya sih nggak ada persaingan kok. Malah justru collaboration is the new competition. Nah, gitu. Berarti kayak aku potong ya, maksudnya kayak isu-isu yang beredar yang junior menjelekan senior atau senior yang baperan itu nggak ada ya sebenarnya? Nggak ada sebenarnya nggak ada kok itu.
cuman anggapan berlebihan dari Iya, netizen yang nggak tahu sebenarnya ya kan. Ya gitulah namanya juga netizen ya. Nyebelin banget. Waduh. Iya, tapi ya namanya manusia nggak bakal luput dari omongan Iya, orang. nggak bakal luput. Terus, oh aku mau tanya ini minuman apa sih? Oh itu, Hmm. itu mocktail loh. Mocktail dari apa aja nih? Mocktailnya berarti lemon konsentrat, terus cold brew sama soda, terus sama mineral water. Sudah Seger sih. Oke. Pas lah sama cocok. buah lemon. Buah lemon. Ya. Buah lemon. Tapi nggak ada tehnya kan? Nggak ada, Nggak ada ya? nggak ada. Pakainya cold brew. Basicnya kopi. Kopi. Hmm. Mantap. Nah bicara tadi ya Mas, balik lagi yang tadi karena masih belum berlanjut ya, yang apa sih media Iya, saya itu ya. media. Nah media saya itu kan bangun dari keresahan diri saya. Maksudnya gimana sih Mas gitu? Maksudnya itu gini loh. Saya udah suka kopi gitu dari 2016-an lah. Dan 2018 tadi ya yang apply ya. Akhirnya saya setuju berangkat. Dan di situ yang dibuat itu mentalnya. Satu, dunia apapun, pekerjaan apapun, mental kalian harus benar-benar Kuat. jadi dulu. Nomor satu itu mental. Yes. Nah, media tersebut itu Ngopi di Tegal itu bangun dari keresahan. Ini loh Mas, dulu sering ngopi di tempat kopi di seluruh Tegal, baik kota maupun kabupaten. Nah, ketika Idul Fitri otomatis kan teman-teman pada kumpul, dan aku yang suka kopi, tempat kopi, otomatis kan teman-teman pada bilangnya minta referensinya ke saya. Iya. Gitu ke saya. Ini gabungin aku antara saya, enggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Buat-luan nggak apa-apa, medok-medokan nggak Ya. apa-apa lah. Namanya juga orang Iya, Tegal, orang daerah. Iya, bener ya. Gimana dong? Nah, itu minta pada referensi. Nah, lanjutlah Idul Fitri tahun berapa itu? Lupa. Oh iya, tahun 2019. 19. Tahun 2019 mau berdirilah Ngopi di Tegal tersebut, media tersebut. Idul Fitri tersebut temanku tanya gitu, ayo mau kumpul gitu, kumpul di mana nih Bim gitu, pada bilang minta referensi ke aku bingung menyesuaikan tempatnya gitu, karena mereka kumpul itu membawa tema gitu. Membawa tema Tiap orang gitu Mas. iya, gitu. Terus saya bingung. Nah, di situ di tempat mes saya waktu di Semarang itu 2019 udah mulai work di sana di Semarang gitu. Berpikiran gini. Iyalah kalau Iya, nggak ya? berpikiran mati dong. Gak apa-apa, ini mau misi-misu santai aja. Waduh. Terus Gini. Iya, kok bingung ya? Saya yang sering ngopi di baik kota maupun kabupaten, sering ngopi loh. Tapi kok bingung? Mereka pada minta referensi, kok bingung ya? Gitu. Mau ngopinya di mana? Gitu. Di situ muncul ini. Iya, kalau dijadiin satu semuanya kayaknya lebih mudah deh orang-orang ketika cari tempat kopi itu. Nah, aku mikir lagi sambil buka-buka Instagram. Iya, Tegal FN titik-titik udah ada. Terus Tegal FN. FN. Oh. Tegal FNB sudah ada. Akhirnya sebutkan. Oh, ya nggak apa-apa. Tegal ada. Ngapunten. Nggak apa-apa. Akhirnya Tegal FNB sudah ada. Kuliner dan lain sebagainya udah ada. Nah, tempat kopi belum ada, Mas. Oh, kayak Jadi satu komunitasnya gitu ya? bukan komunitas. Apanya? Semua Medianya. medianya. Jadi semua tempat kopi itu jadi satu di media tersebut. Oke. Jadi itu di media itu Seluruh tuh, Tegal ya? seluruh Tegal, baik kota maupun kabupaten. Jadi di situ tuh orang-orang ya lebih mudah cari tempat kopinya, mau ngopi di mana, mau ngopinya buat apa gitu. Kalian tujuan ke tempat kopinya mau apa gitu, produknya isinya apa aja,
bisa ditanyakan kayak Berarti gitu. di situ media ngopi di Tegal itu kayak reference tempat kopi Betul di sekali, Tegal, ya? gitu. Jadi Semua teman-teman yang bingung mau ngopi di mana atau mau cari tempat baru, tinggal aja ke Instagram ada Iya, ya, ada, Instagram ada. ngopi di Tegal. nah, Gitu. Terus apa lagi? alhamdulillah udah luas sih. Wah, udah luas Nggak tuh. sombong, nggak sombong, udah luas. Gak apa-apa, nggak apa-apa, mau sombong juga nggak apa-apa. Biasanya gitulah. Waduh. Ya, gimana Nah. lanjut. Gitu, akhirnya saya jadikan satu, semuanya jadikan satu, tempat kopi jadikan satu. Saya kemaslah sosial media tersebut, kemas apa aja toolsnya yang ada di isi Instagram tersebut, saya pergunakan seoptimal mungkin, gitu, sebaik mungkin saya kemas semuanya. Alhamdulillah, antusiasnya banyak. Nah, itu kan dari 2019 ya. Dari 2019. Udah pernah visit ke mana aja nih, maksudnya tempat kopi di mana aja nih yang udah pernah divisitin? Ya banyak banget, Banyak Mas. banget. Banyak Kalau dijelasin banget. sampai subuh nggak selesai ya. Ketemu sore lagi. Oh, ketemu ya. Lama banget. Karena kan dari setiap kopi itu punya cerita masing-masing, Iya, gitu. benar-benar. Bahkan ada keresahannya beda-beda. Oke, iya. Salah satu lah contoh apa nih keresahan. Ini nih, Ah. ini nih, Ya, nggak ini nih. paham. Nah, ini nih. Jadi banyak banget sih keresahannya. Iya, iya. Maaf ya, Iya, gitu. nggak apa-apa. Keresahannya Coba. banget. Setiap visit, Mas, Hmm. setiap berkunjung, saya ndak pernah perkenalan diri ke baristanya atau ke kasirnya. Ngapain? Gitu, ngapain? Karena kan saya di situ benar-benar semuanya jadiin satu. Tapi balik lagi, saya di sini memposisikan sebagai customer. Walaupun saya di situ membawa diri saya sebagai media, tetapi kan saya customer memposisikannya. Iya. Nah, gimana sih saya sebagai customer harusnya kan barista itu melayani, servis. Iya. Nah, keresahannya itu satu aja sih ya, satu aja yang paling parah. Yang paling parah itu sempat berkunjung itu berarti kategorinya kategori masuk di Tegal Kota. Tapi Tegal Kota bukan semuanya ya, Iya. karena kan tadi udah bilang cuma satu. Nah, Ya buat cuma pembelajaran satu. aja lah, Iya, buat masukan lah tapi, ya. buat masukan, tapi nggak tak sebutin mereknya gitu. Ada waktu itu visit, terus papan close opennya loh Mas. Papan close opennya masih close. Oh gitu. Padahal di Instagram itu sudah jam operasionalnya tempat kopi tersebut. Ya misalkan sudah open. jam 10 lah. Iya. Itu udah lewat itu Nah. masih close aja gitu. Saya berkunjung itu sore. Sore, tapi waktu di Instagramnya itu jam operasionalnya siang udah open. Itu siang udah open. Aku berkunjung sore gitu. Nah, loh kok masih close gitu. Saya ketok pintunya juga buka. Tapi di dalam musiknya keras. Musiknya keras, terus saya ketok nggak ada yang Nyaut. nyaut. Saya masuklah ke barnya. Jadi di depan pintu itu pintu udah buka, bar udah kelihatan di depannya. Oh, langsung. Saya masuklah ke Saya mikirnya kemana nih? Iya, itu lah. saya masuk terus ke depan bar. Iya. Giliran di depan bar, ternyata di samping bar ada tikar sama tempat duduk. Tikar sama tempat duduk dan ternyata Emang mau ronda. kurang tahu. Di situ ada satu orang lagi tiduran. Oke. Lagi tiduran dan saya ke depan bar dan dia kaget langsung bangun. Kaget Berarti langsung memang bangun. situasi belum ada customer di situ. Belum ada, masih kosong. Ya mungkin saya ketok nggak dengar karena musiknya keras ya. Dia kaget lah bangun, ternyata dia baristanya. Itu dia baristanya. Ya Lagi apa? enggak. Lagi enak-enak Terus enggak ya? enggak lagi enak-enak. Dia bangun kaget, langsung ke dalam bar. Oh. Ke dalam bar, dia langsung kucek-kucek mata. Terus Enggak. ya gimana ya, mulai dari situ loh first impression. Oke. Mulai dari situ kucek-kucek mata terus diem. Aku mencoba diem, saya mencoba diem selama 5 detik. Ikutan diem baristanya. Nyawanya belum kumpul kayaknya sih. Itu. Padahal udah jam operasionalnya, udah open, tapi papanya masih close. Nah, saya tanya dong, saya langsung lah yang menyambut.
jadi gini, kenapa saya yang menyambut, harusnya kan baristanya yang menyambut gitu, harusnya tuan rumah lah ya. Gitu tuan rumah, kenapa harus tamu yang menyambut gitu. Saya langsung lah gitu, Mas sudah open atau masih close sih gitu. Oh di papanya masih close gitu. Oh sudah open Mas gitu. Oh iya. Jadi nggak salah dong ketika ente masuk kan, tapi dia bilang udah open walaupun sign-nya masih close. Masih ya close. Jadi kan berarti nggak salah dong jadi customer di situ. Betul gitu. Dan jawabannya udah open gitu, udah open. Terus saya pesen lah ya americano ice gitu. Saya sih nggak bakal menyalahkan produk apapun ini itu, karena dari produk tersebut ya tangan terakhir barista gitu. Ya balik lagi ketika saya minum produk tersebut, ketika produknya nggak cocok buat saya, ya berarti saya marketnya bukan market di tempat kopi tersebut gitu. Selera masing-masing lah gitu. Atau bisa jadi kalau misalkan produk itu nggak enak ya, kan tadi dibilang tangan terakhir barista, ya komplainnya ke baristanya langsung, jangan ke betul. Kan Jadi ada tuh misalkan langsung di sosial media. Iya, aku ngopi di sini, nggak enak di sana mahal, terus kopinya nggak worth it lagi gitu kan. Tapi nggak ngomong ke langsung tapi orang, di sosial medianya. Jangan dong matiin rezeki orang, nggak boleh bro. Jangan. Jadi mikir lagi kalau kayak gitu. Barangkali orang tua kalian atau saudara kalian punya usaha, barangkali digitukan, jangan gitu. Bro. Jadilah customer yang bijak aja. Gitu. Kalau ada apa-apa langsung bilang aja ke baristanya atau penanggung jawabnya, enggak apa-apa, biar mereka yang evaluasi kayak gitu. Dan akhirnya di situ balik lagi ya ke tempat kopi tadi ya Mas. Nah, gimana wis menurut Mas Tutu? Yang kayak gitu, bete enggak? Iya bete lah, kita ditemuin sama tuan rumah yang masih kucel, masih belekan, ada tiker lagi, aduh ya ampun. Kayak gitu. Dan ketika udah order, produknya udah jadi, di serving atau dilayanin ya produknya, dilayanin, udah cuma ditaruh. Nggak ada obrolan apa gitu? Nggak ada, langsung ditaruh. Makasih gitu nggak? Enggak, langsung ditaruh, cuma gini. Udah pergi. Buset, itu baristanya gimana? Itu mungkin lagi capek lah ya. Kita pikir positif aja mungkin ya. Mungkin lagi lembur. Emang shiftnya mungkin shift-shiftan mungkin ya. Saya juga nggak tahu. Ya itu bukan bukan menjelekan, bukan apa. Itu buat evaluasi kita semua aja. Buat evaluasi kita semua aja. Ya karena saya basicnya kan basic barista juga. Tadi di Semarang itu dari 2018 itu saya di barista Mas. Langsung terjun di baristanya, yang mana itu saya sudah suka sama bisnisnya. Otomatis terjun di baristanya dulu ya. Terjun baristanya dulu, dan di situ langsung mental terus skill. Alhamdulillah semuanya lolos juga kayak gitu. Nah, ini loh sebagai evaluasinya. Barista itu gimana sih? Jadi ya bener-bener yang pertama itu first impression, terus buatlah mereka itu customer datang senyaman mungkin. Mereka kan datang, kita nggak tahu mereka sedang bete atau sedang penat atau sedang gimana kayak gitu. Sambutlah dengan senyuman yang ramah, yang kayak gitu. Jadi ketika sudah jadi produknya di serving, ya bisa dijelaskan atas namanya gitu, produknya apa gitu. Misal produknya produk spesial dikasih tahu, cara meminumnya lah gitu, atau mau mendapatkan rasa dijelaskan juga kayak gitu. Upselling produk lain misalkan kayak beverage-nya makanannya lah, makanan kecilnya gitu bisa upselling dari coffee shop-nya itu sendiri. Betul. Pokoknya jadi barista itu selalu senyum. Senyum, apapun yang Anda hadapi selalu senyum. Walaupun habis putusin pacarnya. Selalu senyum. Aduh. Ya Allah, apalagi ketika putusin pacarnya kayak gitu, atau ada ribut apa di luar gitu. Tetapi sudah waktunya ngebar ya kalau misal masih hatinya diisi dengan keresahan di luar yang kayak tadi, ya mending jangan ngebar.
Karena apa? Dampaknya itu ke partner kerja kalian, ke tempat kopi kalian sendiri, itu bisa kena dampaknya. Merugikan karena ya apa? Otomatis kan keresahannya masih di dalam. Nyambut customer nanti bisa amburadul kayak gitu. Mending jangan. Iya, yang visit itu udah berarti dari ujung utara sampai ujung selatan Iya. udah. Tetapi ada yang belum sih gitu. Jadi untuk yang belum di selatan itu insya Allah nanti ketika ada waktu, bener-bener waktunya itu senggang, tak sempetin visit gitu. Siap. Terus, karena kan tubuh saya cuma satu. Iya, nggak bisa membela diri. Nggak bisa mas. Nah, jadi apa teman-teman yang mau ngopi ya, terutama kita ingetin lagi, tinggal cari aja di Instagramnya Ngopi di Tegal, itu banyak referensi coffee shop yang di Tegal lah intinya. Yang kalian mau apa, mau tempatnya yang outdoor bisa di mana gitu. Yang kalian cari biji kopi atau yang cari alat-alat kopi bisa ditanyakan gitu. Nggak apa-apa kok. Ada banyak gitu. Banyak lebih banget. Kompleks. Gitu. Kompleks ada atau yang mau yang santai gitu-gitu kan betul. banyak. Sesuai yang kalian, tujuan kalian yang mau visit lah. Misal mau nugas kayak gitu, di mana Min kayak gitu. Iya, bisa. Jadi kalian para apa sih sebutannya, pecinta kopi? Kopi entusias. Oh, kopi entusias, kalian bisa kepoin tuh Instagram yang Ngopi di Tegal. Tapi alhamdulillah sih, dari lahirnya media Ngopi di Tegal tersebut lahir juga banyak, muncul juga banyak yang lahir itu media-media yang lain gitu di Tegal. Bahkan pun semua punya arahnya masing-masing kayak gitu. Banyak alhamdulillah. Jadi kalian itu benar-benar makin mudah cari tempat kopi gitu. Dari Ngopi di Tegal itu nggak tanya mas, kenapa namanya Ngopi di Tegal? Oh iya, kenapa Ngopi di Tegal? Kenapa nggak kayak coffee shop yang ada di Tegal misalkan kayak gitu? Kalau dari namanya ya, dulu itu namanya itu waktu sebelum berdiri itu mau dibuat bahasa daerah mas. Oh, bahasa daerah berarti Ngopi nang Tegal. Iya, Ngopi nang Tegal kayak gitu. Tapi kan balik lagi ke visi misi kayak gitu. Balik lagi ke visi misi yang mana itu benar-benar ingin mengangkat industri kopinya di Tegal, barista-baristanya di Tegal kayak gitu, benar-benar biar dilirik gitu loh. Banyak kok barista yang berkompeten di Tegal, di seluruh Tegal banyak yang berkompeten. Tapi kok susah gitu. Susah dalam arti itu jarang banget orang-orang yang berpengaruh di kopi itu di Indonesia visit gitu ke Tegal. Ya emang ada, tapi jarang banget gitu. Padahal kan baristanya banyak yang berkompeten kayak gitu, sering membuat event kayak gitu. Nah, bantulah kami membantu mengangkat kayak gitu. Oh, berarti Ngopi di Tegal itu bukan cuma sekadar wadah coffee shop, referensi coffee shop di Tegal ini ya, berarti untuk wadah baristanya juga gitu ya, untuk memperkenalkan skill mereka, kemampuan mereka. Betul, gitu. Makanya ketika sedang visit terus ada resah atau tempat kopi atau dari baristanya yang membuat bete, ya selalu saya umpetin gitu. Saya umpetin ya buat buat pembelajaran diri saya sendiri, yang mana saya itu terjun di bidang baristanya gitu dan menyukai bisnisnya gitu. Nah, namanya itu akhirnya jadi Ngopi di Tegal mas, pakainya bahasa Indonesia, yang mana itu dari namanya saja bisa dibuat storytelling yang menyambung, cerita yang menyambung. Kayak apa tuh contohnya? Contohnya itu namanya itu biar orang lain itu nggak sengaja menyebutkan gitu loh, nggak sengaja menyebutkan untuk seluruh Indonesia. Contohnya Mas Tutu, ada temen dari luar kota gitu, terus Mas Tutu ngajakin temennya mau ngopi di Tegal gitu. Nah, dengan Mas Tutu belum tahu media tersebut, tapi Mas Tutu nggak sengaja menyebutkannya. Kamu suka kopi kan? Kalian suka kopi kan? Yuk
tak aja ngopi di Tegal kayak gitu. Nah, Oh, berarti kayak lebih ke eye catchy sama easy listening lah. iya betul. Isi penyebutan juga lah. Kayak gitu. Oke, mantap. Jadi dibuat apapun itu bisa menyambung gitu. Benar. Ayo ngopi di Tegal yuk. Kayak gitu. Jadi langsung. Oke, keren. Iya kayak gitu mas. Berarti di situ juga ngopi di Tegal. Ya, yang saya tahu juga pernah ngadain event-event yang kayak nyicipin kopi sharing gitu-gitu kan. Sharing. Saya juga pernah tuh di sini nyicipin kayak gitu, walaupun saya nggak tahu kan. Iya. Nggak tahu, maksudnya jenis-jenisnya itu nggak tahu, kayak mungkin taunya cuma sekadar Arabica sama Robusta, bijinya yang kayak gini. Terus tapi kayak taste-nya kan saya juga nggak begitu ngeh. Nah gitu, berarti istilahnya di situ pun banyak kopi apa sih, barista ya, hitungannya barista ya, sebutannya barista, yang barista senior sama junior, ataupun customer bukan barista pengen nyobain juga boleh ya berarti. Boleh. Jadi di Tegal itu ini saya sebagai media. Di Tegal itu jangan sebagai media, sebagai barista aja gitu. Sebenarnya itu di Tegal itu ada loh komunitas buat wadah-wadah para barista. Yang mana itu mempunyai divisinya gitu. Contohnya udah terbagi, ada divisi latte art, divisi manual brew, divisi brewing, manual brew, sama divisi cup tester gitu. Nah, di situ bisa diarahkan kayak gitu. Kalian barista itu suka yang mana gitu. Nanti bisa gabung dulu, bisa ikut ngobrol dulu ketika ada event apa-apa. Itu untuk umum kok. Nggak apa-apa, datang aja. Jangan malu-malu bertanya gitu. Kalau malu bertanya kenapa Mas? Sesat di jalan. Oh, sesat di jalan. Iya. Emang sesat di mana? Bukan sesat ini kan? Bukan. Iya. Gitu. Nggak apa-apa, ikut join aja, gabung aja gitu. Join lah. Yang penting banyak belajar, banyak pengetahuan, itu nggak merugikan kalian. Iya, gitu, kan? jangan berhenti belajar. Yes, yang penting jangan belajar yang aneh-aneh aja. jangan. Iya kan? Bahkan Sam sekalipun dia terus belajar Mas. Oh iya? Iya, terus belajar. Jangan berhenti belajar lah. Sip. Ya cuma aja tahapan belajarnya itu kan beda-beda kayak gitu. Contohnya Cam, ya berarti mereka tahapan belajarnya udah sampai tingkat sekian kayak gitu. Siap. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan kesan-kesan pada teman-teman yang ada di Tegalan sekitarnya? Ngopi di Tegal. Yang penting ini informasi ini untuk memberi pengetahuan ke teman-teman bahwa ngopi di Tegal itu banyak lah referensinya, dan kalian kalau mau istilahnya belajar tentang kopi juga bisa sharing sama mereka sama Mas Bimo, sama teman-teman lain. Boleh. Jangan malu-malu. Dan keresahan yang tadi diceritakan itu sebagai bahan evaluasi kita semua. Yes. Gitu. Jadi yang belum baik nantinya kedepannya jadi lebih baik, yang udah baik makin baik lagi. Amin. Gitu, ya kan? Amin. Sip. Jadi jangan lupa pantengin terus channel ini ya. Nanti kedepannya kita mau istilahnya saya juga rasanya mewadahi teman-teman yang keseluruhan ya? Iya, keseluruhan sebenarnya. Tapi untuk sekarang ini kita mau bahas tentang kopi dulu. Oh nih. Iya betul. Kopi di Tegal itu makin meningkat. Nah, makin meningkat kayak setiap bulan ada kopi shop baru gitu kan. Jadi saya lihatnya fenomenanya rame banget nih ya kan. Terus di situ pun pasti karena makin banyak pasti makin banyak juga keresahannya. Gitu. Jadi saya juga pengen mewadahi semua, bukan mewadahi saya ya bukan apa-apa ya, cuman lebih sharing lah. Sharing kayak kita juga sharing ngobrol tanpa ada tadi briefingnya juga nggak itu banget ya. Cuman kan ya sekedar ngobrol aja lah. Kalau ada yang rasa cinta gimana? Oh, rasa cinta nggak apa-apa. Ngobrol aja, siapa tahu apalagi cewek ya, nggak apa-apa lah ya. Tapi BTW Mas Tutu itu basicnya psikologi loh. Aduh, psikologi yang nggak selesai. Nggak apa-apa lah ya, tapi
Gimana ya? Ya gitulah teman-teman yang mau resah-resah, Iya. keluh kesah, ya entah sekadar ngobrolin yang nggak penting, ya kan apa resah apa ke satu pariwisata misalkan kotor atau apa, boleh apa Boleh. aja boleh lah. Oh iya iya. iya. Kita meresahkan tentang pemerintah juga boleh. Boleh. Apa ya? Aman lah ya gitu. Mas Jadi, itu open sponsor gak? open sponsor boleh, mau collab juga boleh. Ya, nggak usah pikir bayaran dulu lah. Kita masih merintis juga, tapi ya kalau mau ngasih nggak apa-apa. Untuk kemaslahatan umat lah. Iya, betul, Gitu. betul. Oke teman-teman sobat resah, jangan lupa untuk subscribe, share, like, komen lah, komen. Kita beri masukan lah, kita nggak baik-baik amat dan kita nggak buruk-buruk amat juga lah ya. Ya ini menurut kita. Jadi saling mengingatkan, saling mengedukasi dan jangan saling menjatuhkan, intinya gitu. Oke, gitu. Yang resah hubungi Mas Tutku. Hubungi, ada di Instagramnya Resah Pemuda @resahpemuda dan channelnya namanya Resah. Oke, kita insya Allah akan tayang setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis. Nah nanti kalau ada perubahan dia tinggal kepoin Instagramnya aja. Ya gitu ya. Siap. Oke, tetap resah teman-teman. See you next time. See you. Oke. Oh, jebule kepotong dewek ya.